Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduka wa nashkuruka ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim ibnil karim al-Mustafa al-Mukhtar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara kesulitan yang dihadapi oleh umat manusia di zaman akhir seperti kita sekarang ini adalah sulitnya mencari figur teladan. Sekarang ini kita ini memang kesulitan mencari tokoh, figur, sosok yang bisa kita jadikan panutan, teladan. Sebagaimana yang dilukiskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara tanda-tanda zaman akhir banyak orang yang pintar berbicara, pandai berbicara, tetapi sedikit yang bisa kita jadikan panutan, teladan. Makanya barangkali kita nggak merasa kesulitan kalau hanya mencari orang yang pintar berbicara. Kita baca di koran, kita saksikan di televisi, di medsos. Mereka pintar-pintar berdebat, berargumen, luar biasa. Tidak sulit kalau mencari orang seperti itu. Yang sulit adalah kita mencari siapa di antara mereka yang pintar-pintar itu, yang patut kita contoh, yang patut kita teladani dalam kehidupan seperti ini. Maka Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada kita, la tajlisu indakum bi'alimin illa alimun yad'ukum min khamsin ila khamsin. Yang ringkasnya, kalau kita ini ingin mencari pemimpin, ingin mencari panutan, bahkan seorang sahabat, maka carilah pemimpin, carilah seorang sahabat, panutan, yad'ukum min khamsin ila khamsin, yang bisa mengajakmu untuk melakukan 5 hal dan membuang kepada 5 hal. Yang pertama, kata Rasulullah, minal adawah ilan nasihah.
Carilah pemimpin yang bisa mengajakmu untuk memperbanyak sahabat dan membuang sifat-sifat permusuhan. Memperbanyak seduluran. Ini yang kita cari. Dan karakter seperti ini ada pada diri Rasulullah yang patut kita contoh. Rasul itu setiap pergi ke masjid senantiasa dilempari kotoran oleh orang-orang Yahudi. Tapi Rasulullah tidak malah marah. Dimaafkan oleh Rasulullah. Di Madinah ada pasar yang setiap pagi ada orang buta yang selalu mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah. Tapi walaupun demikian, Rasul itu tetap sabar dan memberikan suapan makanan pada orang buta yang setiap pagi mencaci maki Rasulullah. Ini pemimpin ideal. Bahkan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Di saat detik-detik Rasulullah akan wafat, Rasulullah sempat mengumpulkan para sahabatnya di Madinah. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, yang pernah aku zalimi, maafkan aku. Atau silakan menuntut balas, mumpung saya masih hidup di tengah-tengah kalian. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang mengacungkan jari telunjuknya. Ya Rasulullah, engkau pernah menyakiti saya, engkau pernah menzalimi saya tidak terima, saya akan menuntut balas kepada engkau. Melihat ada orang yang akan menuntut balas kepada Rasulullah, maka rata-rata sahabat pada saat itu yang dikumpulkan oleh Rasulullah di kota Madinah itu marah. Rata-rata wajah mereka, muka mereka merah. Kok pada berani-beraninya ada orang yang mau menuntut balas kepada Rasulullah? Melihat para sahabat pada waktu itu marah, Rasulullah cepat-cepat mendinginkan. Jadi Rasulullah itu kalau ada orang yang sedang marah, cepat-cepat didinginkan, gak malah disoi bensin, gak malah diprovokasi, tapi cepat-cepat didinginkan oleh Rasulullah. La taghdab walakal hatab. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, la taghdab walakal hatab. Kalian jangan marah, sebab orang itu kalau sudah marah, dia akan berubah seperti kayu kering yang mudah dibakar. Pada saat itu, Sayyidah Fatimah menangis. Jangan balas ayahku, balas saja aku putrinya. Sahabat Ali pun demikian, maju ke depan. Jangan balas mertuaku, balas saja aku menantunya. Sahabat Abu Bakar pun demikian. Jangan balas menantuku, balas saja aku mertuanya. Pendek kata, seluruh sahabat pada waktu itu siap untuk membela Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Jangan. Kalau kalian semua membela aku, mungkin aku akan selamat. Karena yang menuntut takut. Tapi nanti di hadapan Allah, apakah kalian semua bisa membela aku? Kalau di dunia ada orang yang bersalah kemudian yang membela banyak, mungkin dia masih bisa selamat dari tuntutan dunia yang cuma sementara. Tapi apakah dia bisa lolos dari pengadilan Allah? Tidak, kata Rasulullah.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka pembela-pembela tadi disuruh mundur oleh Rasulullah. Ini luar biasa. Tidak seperti orang yang hidup di zaman sekarang. Kalau dia sudah nyata-nyata berbuat kesalahan, dia berusaha mencari pembela-pembela yang top, yang hebat. Dia siap membayar berapapun yang ia minta, asal dia lolos dari pengadilan dunia yang cuma sementara ini. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini merindukan pemimpin-pemimpin yang bisa mengajak untuk mempersahabat, memperbanyak sahabat, dan membuang sifat-sifat permusuhan. Padahal para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kembali ke sejarah, sahabat yang ingin menuntut balas kepada Rasulullah itu namanya Ukasah. Ini hanyalah sebuah strategi, taktik, agar dia bisa berangkulan dengan Rasulullah. Maka dikatakan di dalam sejarah ketika Ukasah berdiri, Nabi Muhammad pun berdiri, kemudian bajunya disuruh melepas oleh Ukasah. Ukasah pun melepas dan kemudian Ukasah ketika memegang tongkat, dia berlari, tongkat dibuang dan dia berlari kepada Rasulullah. Kemudian merangkul, memeluk Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini. Dia ingin hanya kulitnya bisa bersentuhan dengan Rasulullah yang mulia. Jadi para jamaah, sekali lagi kita butuh pemimpin-pemimpin yang bisa memadamkan api kemarahan dan menyuburkan sifat kasih dan sayang di antara sesama. Yang kedua para jamaah, carilah pemimpin yang bisa mengajakmu untuk hidup zuhud dan membuang sifat-sifat keduniaan. Minar raghbati ila zuhdi. Zuhud itu bagaimana? Zuhud itu bukan berarti anti dunia, tidak. Gambarannya begini, sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah pekerja-pekerja keras. Orang-orang yang selalu sibuk bekerja. Dan pun banyak orang yang kaya. Tetapi walaupun mereka itu adalah sibuk, walaupun mereka itu kaya, tetapi kekayaannya tidak membuat mereka lupa kepada Allah, tapi justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Di saat dia bekerja, ada panggilan azan untuk menunaikan sholat, maka dia tinggalkan pekerjaan sebentar. Kemudian dia datang ke masjid untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijarah wa la bay'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki yang suka bekerja keras, yang sibuk, tetapi kesibukannya, pekerjaannya tidak membuat mereka lupa kepada Allah, tapi justru sebaliknya semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi orang zuhud itu tidak diatur dunia, tapi dia bisa mengatur dunia. Tidak diremot dunia, tapi dia bisa meremot dunia. Ketika bekerja, ada panggilan sholat, dia tinggalkan pekerjaan, dia sholat. Di saat bekerja, kemudian dia mendapatkan upah. Dia tidak lupa bahwa harta yang ia peroleh dari pekerjaannya itu, ada hak-hak fakir miskin. Ada hak orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kemudian ia ambil, ia sisihkan. Itu gambarannya orang zuhud. Kebalikannya zuhud itu keduniaan. Orang tuh Masya Allah kalau sudah keduniaan rusak.
Kata Rasulullah, hubbud dunya, kedonyan, tergila-gila kepada harta, terlalu mencintai dunia, itu ra'su kullu khati'ah, adalah beyondnya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Misi kemanusiaan, bantuan untuk orang-orang yang tidak punya, tidak akan sampai kepada orang yang bersangkutan kalau yang membawa bantuan ini adalah orang-orang yang memiliki sifat kedonyan, serakah. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita merindukan pemimpin-pemimpin yang bisa mengajak untuk hidup zuhud dan membuang sifat-sifat kedonyan. Sebenarnya masih ada 3 lagi, tapi waktunya cukup. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian khutbah awal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan khutbah ini bertepatan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu azim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa tawbillawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amalin. Allahumma ij'alna wa ahlina wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah was sakinah wal mutmainnah wassalamu alaina jami'a wa ala baladina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.